Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, kembali lagi di video kali ini saya akan memaparkan dua kasus dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Saya Husnul Fatimah, SD Negeri 1 Bonjoklor, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada menemukan solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Tahap pertama segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan nantinya akan menggeser identitas kegagalan ke arah kesuksesan. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan memahami kebutuhan murid atau anak. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kamis 8 Agustus 2024. Pembelajaran dimulai seperti biasanya. Mereka fokus dalam belajar saat jam pelajaran Bu Kusnul. Lain halnya dengan Razan. Dia terlihat sedang memakan makanan saat jam pelajaran. Dia terlihat begitu lahap. Pada saat jam istirahat, Bu Kusnul berinisiatif untuk membangun komunikasi. Mengapa Razan melakukan hal tersebut? Selamat pagi Mas Razan. Ya, sehat? Sehat. Sudah istirahat belum? Sudah. Ya. Mas Razan tahu tidak kenapa Bu Kusnul manggil Mas Razan ke sini? Oh, keyakinan kelas. Apa ya tadi yang Mas Razan lakukan? Makan di dalam kelas. Oh iya, makan di dalam kelas ya. Ini ya artinya ya. Nah, iya ya, melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Iya, Ibu tidak akan memarahi Mas Razan, Ibu tidak akan menghakimi Mas Razan karena makanan itu atau makan itu suatu kebutuhan manusia. Iya, Mas Razan tadi kenapa makan? Tadi belum sarapan. Belum sarapan, jadi lapar ya? Iya, Bu Kusnul juga kalau belum sarapan lapar. Tadi kan Mas Razan sudah bilang ya, kalau kita atau teman-teman ada yang makan di saat jam pelajaran itu perbuatan yang Salah. karena melanggar keyakinan. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa Mas Razan tidak sarapan di rumah? Setelah sholat subuh itu lagi. Tidurnya kesiangan. Oh, jadi Mas Razan setelah sholat subuh tidur lagi ya, terus kesiangan, bangunnya, terus berangkatnya jam berapa? 7 mepet sekali ya, jadi terburu-buru. Mas Razan langsung berangkat ke sekolah, tidak sempat makan atau sarapan. Jadinya pada saat jam pelajarannya Kusnul, Mas Razan lapar gitu. Iya. Nah, jadi dari perbuatannya Mas Razan yang tadi Mas Razan juga sudah mengakui ya bahwa Mas Razan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kelas yang kita buat. Nah, sekarang Ibu tanya,
memangnya keyakinan kelas yang telah kita buat itu yang seperti apa? Semangat dalam belajar, kemudian iya, ketika saat pelajaran Bapak Ibu guru, yang lainnya juga ya, tidak hanya di pelajarannya Bu Kusnul, tidak boleh makan di dalam kelas. Iya betul. Nah itu Mas Razan sudah paham berarti ya tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah sekarang guru mau tanya, berarti bagaimana kira-kira agar Mas Razan tidak terlambat untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya? Oh iya, berarti Mas Razan setelah sholat subuh itu langsung bergegas mandi, kemudian sarapan, terus langsung menuju ke sekolah. Jadi perut kenyang, hati pun senang gitu ya. Jadi belajarnya konsentrasi. Iya, oh begitu ya. Berarti itu jadi solusi yang Mas Razan bisa terapkan ya. Nah berarti Mas Razan mau menerapkan kapan ya? Sekarang. Berarti habis ini di pelajaran berikutnya Mas Razan tidak boleh makan di kelas lagi. Kemudian besok pagi setelah sholat subuh langsung mandi, sarapan, langsung berangkat ke sekolah. Iya, pintar, itu hebat ya. Baik, tadi Mas Razan kan sudah menyebutkan sendiri ya solusinya untuk memperbaiki perbuatan Mas Razan yang tadi makan di saat jam pelajaran berikutnya. Harapannya Ibu berarti dari solusi yang Mas Razan sampaikan, mulai dari sekarang atau nanti tadi ya Mas Razan bilangnya ya, tidak makan di kelas atau saat jam pelajaran. Iya. Kemudian harapannya itu Mas Razan itu dari mentaati keyakinan kelas, Mas Razan itu bisa jadi anak yang soleh, terus mandiri dan bertanggung jawab. Jangan lupa Mas Razan juga semangat dalam belajar. Iya betul. Tos dulu dong. Iya. Terima kasih ya. Iya. Jadi ada berapa jenis? Tiga jenis macam-macam garis ya. Pertama ada garis lurus, keduanya, ketiganya. Nah, silakan kalian menuliskan atau menggambarkan 3 macam garis berdasarkan jenisnya. Siap? Paham? Setelah Ibu Kusnul memberikan perintah, mereka segera melaksanakan menggambar macam-macam jenis garis. Terlihat Aisyah mengambil pensil warna milik Diva tanpa seizin Diva. Tak lama, Diva pun menyadari bahwa pensil warna miliknya telah diambil oleh Aisyah. Ia merasa marah dan kecewa atas perbuatan yang Aisyah lakukan. Terjadilah berebutan antara Aisyah dan Diva. Selamat pagi Mbak Aisyah. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Pakai apa? Kunci sama tempe. Waduh, mantap. Oseng kunci sama tempe ya. Ya. Kira-kira Mbak Aisyah tahu tidak kenapa Mbak Aisyah dipanggil sama Bu Kusnul ke sini? Enggak, tidak tahu. Tadi jam pertama pelajaran apa ya? Seni rupa sama Bu Kusnul, betul? Iya. Nah, pada saat jam pelajarannya Bu Kusnul tadi kan disuruh menggambar. Menggambar apa tadi? Macam-macam garis dan bentuk. Iya. Nah, pas lagi menggambar itu Ibu mendengar keributan antara Aisyah sama Diva. Betul tidak? Betul. Nah, di situ Mbak Aisyah lagi meributkan apa sama Diva? Pensil warna. Oh lah, itu pensil warnanya punya Diva atau Aisyah? Diva.
Oh, punya Diva. Jadi Mbak Aisyah itu kok bisa ribut sama Diva? Kenapa? Rebutan pensil warna. Mbak Aisyah izin tidak? Tidak. Oh tidak. Jadi itu pensil warnanya milik Diva. Tapi Mbak Aisyah mau pinjam tapi tidak minta izin. Jadi Mbak Divanya marah. Sekarang masih marah Mbak Diva? Masih di kelas ya? Masih murung? Oh iya. Baik, tadi Mbak Aisyah sudah cerita sama Bu Husnul kenapa tadi Mbak Aisyah ada keributan sama Diva. Nah, sekarang ibu tanya, menurut Mbak Aisyah, tadi perbuatannya Mbak Aisyah kan niatnya ingin meminjam pensil warna, tetapi tidak minta izin. Iya, nah menurut Mbak Aisyah itu perbuatan yang benar atau salah? Salah karena tidak minta izin ketika mau meminjam pensil warnanya Diva. Iya, nah berarti kan Mbak Aisyah sudah mengakui ya kalau Mbak Aisyah itu salah karena mau meminjam pensil warna tetapi tidak minta izin. Iya. Nah, Bu Guru di sini tidak akan memarahi Mbak Aisyah, tidak akan menghakimi Mbak Aisyah, tapi di sini Bu Guru ingin mengajak Mbak Aisyah, ayo bareng-bareng mencari solusi untuk memperbaiki hubungan antara Mbak Aisyah dan Diva. Nah, sekarang Diva masih murung di kelas, betul? Iya. Nah, sekarang kita cari bareng-bareng gimana solusinya agar Diva itu tidak marah lagi sama Aisyah. Mau tidak? Mau. Bu Guru juga sebagai manusia pernah berbuat salah karena tidak ada manusia yang sempurna. Iya, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahannya Mbak Aisyah ini nanti menjadi proses pembelajaran. Nanti biar Mbak Aisyah jadi lebih baik lagi, terus lebih dekat lagi sama teman-teman, begitu. Siap? Siap. Baik, Mbak Aisyah, tadi kan sudah mengakui ya perbuatan Mbak Aisyah tadi salah atau betul? Salah. Nah, sekarang Ibu tanya. Nah, dari perbuatan Mbak Aisyah, kira-kira keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama itu apa yang telah tidak dipatuhi oleh Mbak Aisyah? Merebut. Terus? Tidak minta izin ya. Berarti Mbak Aisyah tidak menggunakan 4 kata ajaib. 4 kata ajaib itu apa saja? Tolong, permisi, maaf, terima kasih, betul. Sama satu lagi, tadi kan rebutan tuh, ini punyaku. Nah, itu berarti Mbak Aisyah tidak jujur. Iya, berarti Mbak Aisyah sudah mengakui kesalahannya ya, betul? Terus Mbak Aisyah juga sudah ingat keyakinan kelas kan kemarin kita menuliskan bareng-bareng ya. Terus sudah sepakat bahwa sebagai siswa itu harus jujur. Kemudian tadi 4 kata ajaib sudah disebutkan, ada maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Nah, kebetulan tadi pagi Mbak Aisyah mungkin lupa ya. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa Mbak Aisyah tidak membawa pensil warna sendiri? Lupa. Nah, terus Mbak Aisyah menjadwal atau tidak? Menjadwal. Jadwalnya pagi hari atau malam hari? Pagi tadi sebelum berangkat sekolah. Berarti gugur. Jadi salah jadwal. Nah, berarti untuk besoknya Mbak Aisyah jadwalnya harusnya kapan? Malam ya, sebelum tidur Mbak Aisyah sudah menyiapkan jadwalnya untuk besok pagi, dipersiapkan, terus baca-baca terlebih dahulu materinya, oke? Ya. Terus solusi yang kedua untuk hubungannya Mbak Aisyah sama Diva, biar Diva kan tadi masih marah ya, masih murung di dalam kelas. Kita cari solusi. Menurut Mbak Aisyah harus apa ke Diva? Minta maaf. Kalau tadi Aisyah sudah salah ya meminjam pensil warna tapi tidak
izin. Tidak izin. Iya. Mbak Aisyah mau minta maaf? Mau. Mau, siap. Terus Bu Kusnul mau tanya lagi, dari keyakinan kelas itu kira-kira Aisyah mau memperbaikinya kapan? Sekarang. Sekarang. Berarti habis ketemu Bu Kusnul langsung ketemu Diva, yaitu meminta maaf. Terus biar tidak salah jadwal dan tidak salah mata pelajarannya, jadwalnya harus malam hari sebelum tidur. Ya, oke, baik. Tadi kita sudah ketemu solusinya ya. Jadi Mbak Aisyah habis ini mau memberanikan diri untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, kemudian juga kalau menjadwal itu pada malam hari atau sebelum tidur agar tidak salah jadwal, tidak gugup juga ya. Belajar tentang nilai-nilai kejujuran. Kemudian sebagai pelajar malam hari itu harus sudah disiapkan biar disiplin. Kemudian Mbak Aisyah bisa latihan tanggung jawab, dan tadi budayakan 4 kata ajaib. Apalagi? Apa aja? Tolong, maaf, permisi, terima kasih, dan terima kasih. Iya. Misalnya mau meminjam pun nanti setelah mengembalikan ucapkan terima kasih. Iya. Nah, sip. Dari kejadian tadi pagi, semoga Mbak Aisyah menjadi anak yang solehah, kemudian lebih disiplin, tanggung jawab, dan jangan lupa jujur itu nomor 1 ya. Tos ya, berpelukan dulu dong. Ya, terima kasih. Pagi Mbak Diva. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Diva, tadi Ibu lihat ada keributan sama Aisyah ya, betul? Aisyah melakukan apa? Melakukan pinjam keluar pensil warnaku, tidak minta izin. Kalau tidak minta izin, jadi Diva marah ya, kesel ya. Iya, kalau Bu Kusnul jadi Diva juga seperti itu. Kalau kita ada barang milik kita, atau entah itu barang atau makanan atau lainnya, ketika dipinjam tapi tidak izin, pasti kesel ya. Tadi kan Diva juga lagi mewarnai ya, betul? Nah, dari kejadian ini berarti kita itu harus sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat ya. Keyakinan kelasnya salah satunya meminta maaf, terus tolong, permisi, terima kasih. Iya, berarti itu 4 kata ajaib. Atau kita tidak boleh bohong ya. Nah, kalau Mbak Aisyah mau meminta maaf ke Diva, kira-kira bagaimana? Mau nggak? Mau menerima permintaan maafnya? Mau? Iya. Mbak Diva juga latihan belajar ini apa ya, menerima. Kemudian tadi juga ada 4 kata kunci kan, menerima permintaan maaf kan itu salah satunya ya, betul? Iya. Dari kejadian ini nanti setelah Mbak Aisyah minta maaf sama Diva, Ibu harap Mbak Diva dan Mbak Aisyah itu baikan. Kemudian Diva juga jadi anak yang lebih solehah, amin. Kemudian tadi Diva juga bisa menerapkan 4 kata sakti atau kata ajaib. Nah, dari kejadian ini Mbak Aisyah juga ada pembelajaran, Mbak Diva juga ada pembelajaran. Jadi kita atau Mbak Diva pun besok tidak boleh seperti itu ke teman lainnya ya. Jadi harus membudayakan 4 kata ajaib dan utamakan jujur nomor 1. Begitu ya, jangan marah lagi ya. Ya, sini berpelukan dulu. Oke Diva, tadi aku pinjam pensil warna kamu nggak gitu. Lain kali kalau kamu jadwal di malam hari sebelum tidur ya. Ya, maaf ya. Dengan nama
melanggar keyakinan kelas, makan di dalam kelas. Aku bersama guru menemukan solusi setelah salat subuh, mandi, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Saya senang belajar sama guru. Terima kasih guru. Saya Isara Inara, umur saya 9 tahun. Saya kemarin ada masalah sama ibu dan terus menemukan solusi dengan buku. Terima kasih buku Senori. Bukunya orangnya baik, ramah, ceria. Saya suka belajar dengan buku Senori. Nama saya Renata Putri. Saya kelas 3. Kemarin saya ada keributan dengan Aisyah, tapi ini udah ada solusinya dengan Husnul. Di kelas itu orangnya baik banget dan suka bermain dengan siswa-siswi. Saya mudah paham